Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang menggunakan software RStudio. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Dwi Lutfiatul Alifah dengan NIM digit terakhir 014. Yang kedua, Eva Rodiatun Ningsih dengan NIM digit terakhir 020. Dan yang ketiga, Amelia Dian Melinda dengan NIM digit terakhir 021. Dan untuk yang keempat, Maulidia Sifa Anissa dengan NIM digit terakhir 042. Untuk selanjutnya langsung ke materi bagian latar belakang. Prediksi jumlah penduduk memainkan peranan penting dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, dan pengelolaan sumber daya. Di daerah perkotaan seperti Kota Semarang, informasi mengenai jumlah penduduk yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merencanakan alokasi sumber daya di sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Data kependudukan ini sangat penting untuk merespon perubahan dinamika demografi, namun kesetiaannya tidak selalu lengkap atau terbarui untuk setiap tahun, sehingga memerlukan metode prediksi yang lebih efektif. Dalam bidang analisis data, interpolasi polinom Lagrange adalah salah satu metode numerik yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang telah diketahui. Konteks ini, metode interpolasi berbasis polinomial, khususnya dengan bantuan perangkat lunak seperti yang kita gunakan yaitu software R, menawarkan alternatif yang efisien dan efektif dalam memproyeksikan jumlah penduduk di Kota Semarang. Untuk slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penerapan aplikasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang. Untuk yang kedua, bagaimana hasil prediksi jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 1999 sampai 2022 menggunakan software RStudio. Dan untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui penerapan aplikasi metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk di Kota Semarang. Dan untuk yang kedua, mengetahui hasil prediksi jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 1999 sampai 2022 menggunakan software RStudio. Next, untuk slide berikutnya yaitu manfaat. Manfaat di sini yang pertama, memprediksi jumlah penduduk membantu pemerintah dalam merencanakan alokasi sumber daya secara efektif untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk yang kedua, memprediksi jumlah penduduk menjadi dasar bagi analisis kebijakan jangka panjang untuk menghadapi tantangan demografi. Dan yang ketiga, dapat menangani data populasi yang dinamis dan berubah, memungkinkan prediksi yang relevan dalam jangka pendek hingga menengah. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada konsep dasar interpolasi. Interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada titik-titik yang belum terdata berdasarkan sejumlah titik data yang diketahui. Dalam prediksi jumlah penduduk, interpolasi memungkinkan kita memperkirakan jumlah penduduk pada tahun-tahun yang tidak ada datanya dengan menggunakan data yang sudah tersedia di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, interpolasi polinom. Interpolasi polinom adalah teknik interpolasi yang menggunakan polinom derajat tertentu untuk menghubungkan titik-titik data yang diketahui. Misalkan diberikan n plus 1 buah titik
berbeda, yaitu x0,0, x1,y1 sampai xn,yn. Tentukan polinom Pnx yang menginterpolasi atau melewati semua titik tersebut sedemikian sehingga yi itu sama dengan Pnx untuk i-nya itu sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Dengan menggunakan polinom ini, kita dapat memperkirakan nilai variabel di antara titik-titik yang sudah ada atau pada titik-titik yang lebih jauh dari rentang data. Selanjutnya, interpolasi polinom Lagrange. Nama polinom Lagrange ini diambil dari nama penemunya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Perancis. Interpolasi polinom Lagrange ini hampir sama dengan interpolasi polinom Lanjar, di mana persamaannya itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P1x itu sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Persamaan ini tuh dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1x itu sama dengan Y0 ditambah X min X1 dibagi X0 min X1 ditambah Y1 ditambah X min X0 dibagi X1 min X0. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk P1x itu sama dengan A0 kali L0x ditambah A1 kali L1x. Itu sebagai persamaan bintang, di mana A0 itu sama dengan Y0, L0x itu sama dengan X min X1 dibagi X0 min X1, dan A1 itu sama dengan Y1. L1x itu sama dengan X min X0 dibagi X1 min X0. Persamaan bintang tadi itu dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Dan bentuk umum dari polinom Lagrange derajat n untuk titik berbeda itu adalah Pnx itu sama dengan sigma berjalan dari i sama dengan 0 sampai n, ai dikali Lix itu sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x ditambah sampai AN LNX, di mana AI itu sama dengan YI. I itu sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dan LIX itu sama dengan pi kapital, yaitu dari J sama dengan 0, J tidak sama dengan 1 sampai N, X min XJ per XI min XJ itu sama dengan X min X0 kali X min X1 sampai X min X I min 1 dikali X min XI plus 1 sampai X min XN itu dibagi XI min X0 dikali XI min X1 sampai XI min XI min 1 dikali XI dikurangi XI plus 1 sampai XI min XN. Selanjutnya ada software R untuk analisis data dan interpolasi. Dalam studi ini, R itu digunakan untuk mengimplementasikan metode interpolasi polinom Lagrange pada data jumlah penduduk Kota Semarang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode interpolasi polinom Lagrange. Yang pertama ada kelebihan. Metode interpolasi polinom Lagrange memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahannya dalam membentuk polinom interpolasi tanpa perlu menyelesaikan sistem persamaan linear, serta kesederhanaan implementasinya. Selanjutnya ada kekurangannya. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, yaitu polinom Lagrange ini kurang efisien untuk data dalam jumlah besar, karena setiap titik data baru itu memengaruhi seluruh polinom, dan metode ini juga lebih rentan terhadap efek osilasi, yaitu terutama pada ujung rentang data yang luas. Jadi, oleh karena itu, interpolasi Lagrange ini sebaiknya digunakan pada data yang stabil dan tidak terlalu banyak titik data. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian berbasis data numerik yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren tertentu. Dalam konteks penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data jumlah penduduk Kota Semarang dan untuk mengimplementasikan metode interpolasi polinom Lagrange dalam memprediksi jumlah penduduk.
Kemudian yang kedua adalah sumber data. Sumber data sekunder yakni diperoleh secara time series dari tahun 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, dan 2023 yang telah diolah dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang yang berupa data tentang sensus penduduk di Kota Semarang selama 5 tahun sekali. Yang selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data dalam bentuk tabulasi. Yang kedua, pengelompokan data berdasarkan tahun dan kecamatan. Yang ketiga, analisis interpolasi polinom Lagrange. Yang keempat, menerapkan model interpolasi polinom Lagrange. Yang kelima, diskritisasi numerik model interpolasi polinom Lagrange. Yang keenam, simulasi numerik peramalan jumlah penduduk menggunakan software R. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, analisis hasil prediksi jumlah kenaikan penduduk berdasarkan simulasi software R. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada data. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan jumlah penduduk dengan metode interpolasi polinom Lagrange. Data yang digunakan pada tabel di atas menunjukkan hasil sensus penduduk Kota Semarang dalam 5 tahun sekali berdasarkan tahun atau yang disimbolkan dengan X dan jumlah penduduk Kota Semarang yang disimbolkan dengan Y atau Fx yang terletak pada rentang tahun 1998 sampai 2023. Jadi pada rentang tahun tersebut kita ambil data dalam 5 tahun sekali, yaitu diambil pada tahun 1998, yang selanjutnya 2003, 2008, 2013, 2018, dan 2023. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis data. Metode interpolasi polinom Lagrange digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi jumlah penduduk tahunan Kota Semarang berdasarkan data sensus yang hanya tersedia setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1998, tahun 2003, tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018, dan tahun 2023. Karena data hanya menyajikan jumlah penduduk tiap 5 tahun sekali dari rentang tahun 1998 sampai tahun 2023, interpolasi polinom Lagrange membantu memperkirakan jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun-tahun yang belum diketahui di antara data sensus yang tersedia, yaitu untuk tahun 1999 hingga tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, terdapat 6 data yang disajikan, sehingga dalam analisis data menggunakan interpolasi polinom Lagrange berderajat 5. Proses analisis dilakukan menggunakan software RStudio. Untuk sintaksnya, yang pertama yaitu membuat library polinom. Pada langkah ini dilakukan instalasi polinom secara otomatis. Lalu terdapat variabel polinom, yaitu memuat paket polinom yang berguna untuk bekerja dengan polinomial di R. Untuk yang selanjutnya yaitu mendefinisikan data tahun yang disimbolkan dengan X dan jumlah penduduk yang disimbolkan dengan Y atau Fx dalam 2 vektor, yaitu vektor tahun dan vektor penduduk. Pada vektor tahun berisi tahun pengamatan dan pada vektor penduduk berisi jumlah penduduk pada masing-masing tahun tersebut. Selanjutnya yaitu membuat fungsi Lagrange interpolation. Fungsi ini digunakan untuk melakukan interpolasi Lagrange yang bertujuan untuk menghitung nilai prediksi dari suatu fungsi yang melewati titik-titik data yang sudah diketahui. Nah, pada fungsi Lagrange interpolation ini terdapat 3 parameter. Parameter yang pertama yaitu xFred, yaitu nilai X yang ingin diprediksi. Parameter yang kedua yaitu X, vektor yang berisi nilai-nilai X dari titik-titik data yang diketahui. Yang terakhir yaitu Y, vektor yang berisi nilai Y atau hasil fungsi yang sesuai dengan titik X. Lalu terdapat variabel N, yaitu jumlah elemen dalam X atau Y. Nah, variabel ini tuh menyatakan jumlah titik data yang diketahui yang akan digunakan dalam interpolasi. Selanjutnya ada variabel Lx digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari interpolasi Lagrange untuk X prediksi. Pada awalnya Lx itu disetting ke 0.
Untuk yang selanjutnya, yaitu kita membuat fungsi looping. Untuk looping yang pertama atau for, berjalan untuk setiap titik data yang diketahui, dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan n. Lalu, terdapat variabel term, yaitu pada setiap iterasi term diset ke nilai y kurung siku i, yang merupakan nilai fungsi untuk titik data ke i. Nah, variabel term ini akan menjadi komponen dari polinomial Lagrange yang sedang dibangun. Untuk looping yang kedua atau for yang kedua, yaitu berfungsi untuk membangun komponen Lagrange dari titik ke i dengan memperhitungkan semua titik data lainnya, yaitu j sama dengan 1 hingga n, kecuali ketika i sama dengan j. Lalu terdapat sintaks if, yang dimana ini if hanya menjalankan kode di dalam if ketika i tidak sama dengan j, yang berarti untuk setiap i kita mengalihkan term dengan rasio x spread dikurangi x kurung siku j per x kurung siku i dikurangi x kurung siku j untuk semua j tidak sama dengan i. Nah, ini itu sesuai dengan rumus dari polinomial Lagrange. Dalam rumus polinomial Lagrange, untuk setiap i dari 1 hingga n, kita perlu membangun bagian x spread dikurangi x kurung siku j dibagi x kurung siku i dikurangi x kurung siku j untuk semua j yang bukan i. Proses ini mengisolasi pengaruh titik data i di sekitar titik x spread. Setelah loop J selesai untuk titik data I tertentu, term berisi kontribusi dari titik data ke I terhadap nilai prediksi di X spread. Nah, nilai term ini kemudian ditambahkan ke variabel Lx yang mengumpulkan semua kontribusi dari setiap titik data I. Sehingga untuk hasil akhir dari variabel Lx-nya itu Lx ditambah nilai dari term. Setelah semua iterasi i selesai, variabel Lx berisi nilai akhir dari hasil interpolasi Lagrange di X spread yang kemudian dikembalikan oleh fungsi ini. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat vektor tahun prediksi yang berisi rentang tahun yang akan diprediksi mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2022. Untuk yang selanjutnya yaitu dilakukan proses prediksi jumlah penduduk untuk tahun-tahun yang diinginkan. Nah, pada langkah ini dideklarasikan variabel hasil prediksi. Nah, pada variabel ini terdapat sintaks yaitu supply. Supply ini menerapkan fungsi Lagrange interpolation yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya untuk setiap tahun dalam tahun prediksi dan menghasilkan hasil prediksi jumlah penduduk yang disimpan dalam variabel hasil prediksi. Nah, untuk menampilkan hasil prediksi jumlah penduduk ini, dibuat data frame yaitu bernama prediksi data yang berisi hasil prediksi jumlah penduduk berdasarkan tahun prediksi. Nah, untuk memanggil data frame ini, untuk menampilkan data frame ini dilakukan menggunakan sintaks print dalam kurung prediksi data. Yang selanjutnya yaitu membuat grafik dari hasil prediksi jumlah penduduk Kota Semarang. Nah, pada langkah ini dibuat variabel plot yang digunakan untuk membuat grafik hasil prediksi. Pada variabel ini tuh terdapat parameter tahun prediksi, hasil prediksi, type-nya ini sama dengan 0 yaitu yang menunjukkan bahwa grafik menggunakan titik dan garis. Lalu terdapat call ini menetapkan warna garis dan titik ke warna merah. Lalu terdapat PCH sama dengan 19, ini menentukan bentuk titik sebagai lingkaran berwarna solid. Lalu terdapat X label, Y label, dan main. Ini itu untuk menetapkan label di sumbu X, label di sumbu Y, dan judul grafik untuk masing-masing X label, Y label, dan main.
Untuk yang terakhir yaitu menghitung rata-rata persentase kenaikan jumlah penduduk per tahun. Pada langkah ini dilakukan inisialisasi dengan nama persentase kenaikan sebagai vektor numerik untuk menyimpan perubahan persentase antar tahun. Lalu selanjutnya dibuat looping atau for untuk menghitung persentase kenaikan antar tahun berturut-turut dengan membandingkan jumlah penduduk antara 2 tahun yang berurutan. Lalu hasil persentase perubahan ini disimpan dalam variabel persentase kenaikan. Lalu selanjutnya dihitung min atau persentase kenaikan untuk menghitung kenaikan rata-rata persentase per tahun yang disimpan dalam variabel rata-rata kenaikan. Lalu untuk menampilkan persentase rata-rata kenaikan ini dibuat dalam variabel cat. Lalu nanti akan keluar berapa persentase kenaikan rata-rata jumlah penduduk per tahun. Hasil prediksi yang dihasilkan oleh interpolasi polinom Lagrange ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan penduduk tahunan di Kota Semarang. Yang selanjutnya adalah hasil prediksi jumlah penduduk Kota Semarang dengan software RStudio. Dari tabel hasil prediksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kenaikan jumlah penduduk Kota Semarang per tahunnya adalah 1,519%. Kemudian, periode 1999 sampai 2021, jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil. Tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk. Faktor kemungkinan penurunan diantaranya adalah migrasi, peningkatan tingkat kematian, penurunan tingkat kelahiran, atau kebijakan tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang selanjutnya adalah grafik prediksi jumlah penduduk tahun 1999 sampai 2022. Dari grafik terlihat tren kenaikan jumlah penduduk Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 1999 hingga sekitar tahun 2020. Kemudian terjadi puncak populasi, yaitu sekitar tahun 2020, di mana jumlah penduduk mencapai nilai tertinggi. Selanjutnya adalah terjadi penurunan akhir. Terdapat sedikit penurunan jumlah penduduk setelah tahun 2021. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan pertumbuhan stabil, di mana kurva menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif konsisten meski ada penurunan kecil di akhir periode. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode interpolasi polinom Lagrange efektif dalam memprediksi jumlah penduduk Kota Semarang. Dengan menggunakan data historis tahun 1998 sampai 2023 dan software RStudio, metode ini menghasilkan prediksi tren populasi secara akurat. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,519% per tahun. Hasil prediksi menunjukkan peningkatan populasi stabil hingga puncaknya di sekitar tahun 2020, diikuti sedikit penurunan dari 2021 hingga 2022 yang kemungkinan dipengaruhi oleh migrasi keluar dan dampak pandemi COVID-19. Metode ini bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kependudukan di masa depan. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah penelitian ini belum sempurna, sehingga peneliti menyarankan pembaca untuk menggunakan metode analisis lain dalam memprediksi jumlah penduduk suatu daerah, agar hasilnya dapat dibandingkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.